Halo teman-teman, kali ini aku mau mereview barang paling mahal di studio. Nah, ini adalah Roland AV Mixer VR3EX. Nah, ini harganya sekitar 30 juta ya satunya, dan kita punya dua di studio yang mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan studio. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi Roland AV Mixer ini gabungan antara mixer audio dan mixer video. Nah, untuk mixer audionya sendiri lengkap ya. Ada paling tidak ini apa ini namanya, saya kurang tahu, tapi intinya untuk volume ya, master volume masing-masing channel, masing-masing mic. Nah, di samping kirinya ini ada untuk mic, lalu di belakangnya juga ada ya. Nah, lalu kemudian di depan ini ada untuk monitor, lubang monitor. Di samping ada untuk MIDI ya, ini di sini ya. Nah, lalu yang paling lengkap di belakang ini. Nah, ini mulai dari audio in, out, lalu kemudian ada aux ya, lalu beberapa macam, ada VGA, ada HDMI, ada 4 channel. Lalu kemudian HDMI out, preview out. Nah, itu banyak banget lah teman-teman. Nanti kalau memang membutuhkan ini bisa dilihat sendiri di review di ini ya, di internet ya. Nah, yang paling penting di sini yang pengen aku bahas adalah fiturnya ya. Nah, yang pertama adalah untuk mixernya sendiri ya, seperti mixer normal ya. Ini lengkap semuanya, ada 8 channel juga. Jadi channel 1, 2, 3, 4 ini untuk mic, lalu 5, 6 ini untuk audio in out, audio in semua ya, tapi yang ini yang di belakang sini, nah, ada 2 ini, dan juga 7, 8 ini ya, aux-nya ya. Nah, jadi ada 8 di sini. Lalu kemudian untuk videonya sendiri ada 4 channel ya, dan semuanya itu dari kabel HDMI-nya ya. Dari colokan HDMI-nya ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 3 ini hanya mendukung resolusi yang 640 ya, sedangkan kalau yang channel 4 ini HDMI-nya mendukung 1080 high definition full HD ya. Nah, untuk ini untuk preview out ya, preview out ini untuk yang ada di layar ini bisa ditampilkan menggunakan output HDMI. Lalu yang untuk HDMI outnya ini biasa ini hanya untuk yang outputnya, jadi bukan yang di layar ini, tapi outputnya yang mau kita tampilkan gitu. Nah, ini fiturnya ada banyak banget ya. Jadi terutama untuk video streaming yang ada di misalnya nikahan gitu ya, ini cocok banget karena dia bisa langsung switch dari kamera 1, kedua, ketiga, keempat. Ini ada pilihannya juga, jadi kita mau switchnya pakai cut langsung atau mix atau wipe. Nah, itu ada pilihannya. Nah, lalu kemudian komposisi dari dua gambar yang berbeda juga bisa, misalnya dengan picture in picture ya, jadi kayak tampilannya kayak inset gitu, lalu split kiri dan kanan, lalu keempat-empatnya, jadi bisa menampilkan keempat-empatnya secara bersamaan. Nah, ini penggunaannya sebetulnya mudah banget ini teman-teman yang buat biasa dengan teknik multimedia gitu ya. Nah, lalu kemudian ini tuh ada fitur untuk apa ini ya, green screen ya. Jadi kalau kita punya warna seperti green screen yang hijau gini, lalu kemudian menggunakan key ini kita bisa langsung mengubah isi dari backscreen-nya, green screen-nya itu. Jadi tidak perlu lewat komputer, langsung dari sini itu bisa dirubah green screen-nya. Mau jadi seperti apa itu tergantung yang kita inputkan di lainnya. Jadi misalnya kita inputnya 1, lalu kemudian menggunakan key-nya 4, nah nanti dia akan merubah menjadi background-nya, green screen-nya itu menjadi yang keempat ini gitu. Depannya 1 seperti itu.
Nah, lalu kemudian ini juga ada efek transisinya mau seberapa lama, lalu kemudian ini ada black screen menjadi black screen atau white screen atau normal gitu. Lalu kemudian ini ada efek videonya juga. Ini ada pilihannya banyak juga. Jadi ketika dipencet maka keluar di sini. Seperti itu. Lalu ini untuk monitornya, untuk monitor videonya sendiri, itu dia bisa memunculkan input total 4-4-nya, lalu outputnya yang tadi HDMI itu, dan juga in-out bersamaan. Ini layarnya touchscreen ya, jadi kita bisa rubah-rubah juga langsung dari sini. Walaupun touchscreen-nya ini masih resistif, artinya memang butuh sedikit tekanan, beda dengan touchscreen yang ada di HP yang cukup sentuhan saja bisa. Nah, lalu kemudian kalau untuk settingan dari channel audionya sendiri 1-4 ini langsung bisa dari sini ya, mau high, mid, low itu semua ada di sini. Gain juga bisa diatur dari sini. Nah, mulai dari yang 5, 6 sama 7, 8 ini pengaturannya dari layarnya. Jadi misalnya ketika kita mau mengatur high, low-nya 5 dan 6, ini kita pencet di sini, tek menyala, lalu di layarnya ada pilihannya untuk mengatur high, mid sama low-nya, seperti itu. Begitu juga yang 7 dan 8 ini nanti ada pilihannya di sini gitu. Termasuk yang main-nya, yang utamanya juga ada pilihannya lagi di sini gitu. Nah, lalu kemudian HDMI-nya sendiri ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi input HDMI di sini juga input audio bisa kita atur di sini. Nah, lalu ini ada internal mic-nya juga. Jadi kalau mati 0 itu dia tidak ada suara kan, cuman kalau ketika kita naikkan, nah ini kita bisa menggunakan internal mic-nya untuk kita ngomong sendiri gitu di layarnya ya. Lalu ini ada USB level. Nah, karena apa? Karena ini juga ada colokan untuk video streaming lewat USB. Jadi ketika USB dari video stream USB dari sini dicolokkan ke laptop, itu dia akan berfungsi seperti kamera webcam itu. Nah, jadi dicolok, nah nanti dia akan berfungsi seperti webcam. Namun kelemahannya adalah video stream ini hanya outputnya itu 480 atau 576p ya. Jadi tidak bisa lebih tinggi dari itu. Nah, ini kan sangat mengganggu ya. Sementara webcam saat ini paling tidak 720p. Jadi memang ini hanya untuk streaming yang ringan, cepat, tapi tidak terlalu tajam gitu hasilnya kalau lewat USB. Dan untuk zoom, apalagi sekarang kan memang alat ini dibeli oleh studio Fakultas Psikologi UGM ini untuk awalnya untuk streaming di YouTube maupun online, tapi ternyata spesifikasinya kurang tepat kalau digunakan untuk zoom ya. Ternyata outputnya ke laptop itu hanya 480 atau 576, tidak bisa lebih dari itu. Nah, kalau mau lebih bagus sebetulnya kita akali menggunakan HDMI ini. Nah, jadi colokan HDMI ini yang mana ini? Nah, ini HDMI out, ini bukan preview ya. Yang HDMI out ini nanti kita pasangkan HDMI capture ke laptop. Nah, jadi yang keluar adalah 1080 gitu. Jadi nggak bisa langsung dari USB ini. Jadi harus menggunakan video capture, HDMI capture itu untuk dari sini lalu ke laptop untuk menghasilkan gambar yang jernih seperti itu. Nah, selain itu fitur-fitur yang lain tuh sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Ini memang dikhususkan untuk singkat, ringkas, compact, lalu tidak banyak inputnya sebenarnya cukup banyak ya. Tapi kalau untuk yang lebih dari studio, misalnya untuk ruangan yang lebih besar lagi seperti di aula yang besar gitu ya, rasanya input hanya 4 ini cukup terbatas ya. Seperti itu. Nah, kalau di belakang ini ada colokan phone, ini untuk monitor audionya. Nah, kira-kira seperti itu aja sih reviewnya. Jadi kalau dipakai untuk saat ini yang modelan Zoom, lalu kemudian Jimit atau pertemuan-pertemuan online itu sebetulnya bisa, tapi memang harus diakali, ditambahi dengan peralatan khusus seperti misalnya HDMI capture itu untuk dari sini langsung ke
laptop itu 1080. Tapi meski demikian sebetulnya memang pemrosesan yang ada di sini itu tetap 756 atau 640 gitu ya. Pokoknya kurang dari HD, kurang dari 720, sehingga outputnya sendiri pun itu kurang terlalu jelas dibandingkan dengan output yang dimasukkan, yang diinput ya. Jadi inputnya misalnya 1080, tapi outputnya walaupun 1080, tapi kualitasnya itu kurang terlihat seperti 1080. Misalnya saja ya, ini kamera ini saya konekkan ke kabel HDMI, lalu saya colokkan ke sini, ke yang colokan 4 1080. Nah, kemudian tertampil di sini, lalu saya pencet output ya. Nah, ini gambarnya itu walaupun di sini terlihat jelas, tapi ketika dikeluarkan di laptop itu kurang terlalu jelas. Kalau di sini kan mungkin layarnya ya resolusinya terbatas, jadi terlihat jelas ya. Tapi kalau di layar laptop kan terlihat lebih baik. Jadi hasilnya itu justru terlihat lebih maksudnya kalau output dari sini itu hasilnya terlihat lebih kurang jelas dibandingkan dengan dari ambil video dari kameranya langsung, seperti itu. Kalau gitu ya mending dari sini langsung menggunakan HDMI capture ke laptop kan ya, daripada lewat mixer ini. Nah, mixer ini memang berguna untuk mixing, artinya dari video misalnya kita punya 4 kamera yang berbeda, seperti di nikahan misalnya ya, kan itu ada kameranya berbeda-beda gitu. Nah, menggunakan mixer ini sangat membantu untuk membuat hasil multimedia yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu aja reviewnya ya. Terima kasih telah menonton. Kita akan review barang-barang lain yang ada di studio ini. Semoga membantu teman-teman yang akan membeli barang-barang yang sama seperti yang ada di studio ini. Terima kasih.